Paradoks kopi Indonesia. Indonesia punya 462.000 coffee shop. Angka yang fantastis. Kita resmi jadi salah satu negara dengan jumlah titik kopi terbanyak di dunia. Lebih banyak dari Amerika, lebih banyak dari Jepang. Tapi gue mau lempar satu pertanyaan jujur. Kalau jumlahnya sebanyak itu, kenapa setiap kita jalan ke mall atau area ruko, selalu ada coffee shop yang tutup diam-diam? Padahal baru 3 bulan lalu mereka grand opening besar-besaran. Banyak orang terjebak dalam survivor bias. Kita cuma melihat Starbucks yang selalu ramai atau kopi kenangan yang cabangnya di mana-mana. Kita nggak melihat ratusan ribu kedai kopi mandiri yang modalnya habis terbakar dalam hitungan bulan. Hari ini kita akan bedah anatomi bisnis ini secara brutal. Kenapa bisnis yang kelihatannya gaya ini sebenarnya adalah mesin penghancur modal jika salah langkah. Bisnis properti berkedok kafein. Fakta pahit pertama, orang Indonesia tidak membeli kopi, mereka membeli hak sewa kursi. Konsumsi kopi kita rendah, rata-rata kurang dari 1 cangkir per hari. Bandingin sama Finlandia yang bisa 4 cangkir. Di sana kopi adalah bensin untuk bekerja. Di sini kopi adalah tiket masuk untuk nongkrong. Disinilah letak masalahnya. Saat kalian buka coffee shop, kalian sebenarnya sedang bermain di bisnis properti. Kalian menyewa ruko mahal, membayar AC yang dingin, dan menyediakan wifi kencang. Tapi aset berharga kalian yaitu kursi seringkali disandra oleh pelanggan yang membeli satu cafe latte 30.000 tapi duduk selama 5 jam. Secara teknis kalian menyewakan properti seharga Rp6.000 per jam. Apakah itu masuk akal secara bisnis? Tentu tidak. The Financial League. Mari kita hitung lebih dalam. Katakanlah kalian punya 10 meja. Pendapatan 10 meja kali 2 orang kali 25.000 per kopi, 500.000 per satu putaran meja. Profit kotor sisa 350.000 setelah potong bahan baku atau HPP. Jika satu putaran meja butuh 4 jam, maka dalam 12 jam buka kalian cuma dapat 3 putaran. Total profit kotor harian 1.050.000. Sebulan 31,5 juta. Kelihatannya besar? Tunggu dulu. Sewa ruko 10 juta per bulan. Listrik dan air 5 juta per bulan. Gaji 3 barista 15 juta per bulan. Penyusutan alat 2 juta per bulan. Marketing dan wifi 1 juta per bulan. Total pengeluaran 33 juta. Selamat, dengan kondisi ramai tapi lambat turnovernya. Kalian justru rugi 1,5 juta per bulan. Ini yang disebut rame tapi berdarah. Anatomi menu dan jebakan HPP. Kenapa kopi saja tidak cukup? Karena margin kopi itu menipu. Kalian mungkin lihat harga kopi 30.000, HPP 8.000, untung 22.000. Enggak. Bikin satu cup kopi itu butuh waktu 3-5 menit proses barista. Bandingkan dengan pastry atau makanan berat, satu porsi pasta atau donat marginnya mungkin sama, tapi prosesnya bisa lebih cepat atau bisa di stok. Coffee shop yang bertahan biasanya memiliki rasio penjualan makanan dibanding minuman sebesar 40/60. Jika penjualan kalian 90% hanya kopi, kalian sedang menuju jurang kebangkrutan. Karena beban operasional barista dan mesin tidak tertutup oleh volume penjualan. Psikologi ruang dan pengusiran halus. Pernah terpikir kenapa McDonald kursinya keras dan warnanya merah kuning mencolok? Itu untuk membuat kalian tidak betah duduk lama. Coffee shop modern sekarang mulai mengadopsi ini. Mereka menggunakan industrial seating, kursi besi tanpa sandaran. Estetik di foto tapi bikin pinggang pegal setelah 30 menit. Volume musik sedikit di atas batas nyaman untuk ngobrol serius atau fokus kerja. Power outlet sengaja dikurangi atau cuma ada di area tertentu. Ini adalah cara mereka menjaga table turnover. Strategi ini krusial. Tanpa putaran meja yang cepat, kalian tidak akan pernah bisa menutupi biaya sewa ruko yang terus naik setiap tahun. Manajemen SDM dan hidden maintenance. Satu hal yang jarang dibahas. Barista fatigue. Banyak owner pemula berpikir barista itu cuma tukang bikin kopi. Padahal mereka adalah ujung tombak manajemen stok. Barista yang tidak disiplin bisa membuang susu atau bubuk kopi senilai jutaan rupiah per bulan tanpa kalian sadari. Lalu ada maintenance alat. Mesin espresso bukan seperti dispenser di rumah. Sekali seal bocor atau boiler kena kerak mineral air, kalian harus panggil teknisi yang biayanya bisa setara omset kalian 2 hari. Banyak coffee shop tutup karena saat mesin rusak, mereka nggak punya dana cadangan untuk servis. Karena profit bulanan sudah habis buat bayar listrik. Disiplin angka atau mati. Indonesia boleh punya coffee shop terbanyak, tapi itu juga berarti persaingannya paling brutal di dunia.
Tren buka kafe karena hobi ngopi sudah harus mati. Bisnis kopi adalah bisnis logistik, bisnis retail, dan bisnis properti yang digabung jadi satu. Yang bertahan bukan yang paling estetik, bukan yang kopinya paling enak menurut ahli kopi dunia, tapi yang paling disiplin sama hitungan, yang paling tahu kapan harus menaikkan harga, kapan harus memangkas jumlah pegawai, dan kapan harus mengganti menu yang tidak laku. Jadi, buat kalian yang masih mau buka coffee shop tahun ini, gue tanya sekali lagi, apakah kalian sudah siap jadi akuntan? Karena kalau cuma mau jadi barista, mending cari kerja di tempat orang lain daripada membakar uang tabungan sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah hitungan tadi akurat dengan coffee shop di daerah kalian? Tulis pendapat kalian di bawah, kita diskusi sehat. Gua Diraj, jangan lupa klik subscribe kalau kalian suka bedah bisnis seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.